bintang tanpa cahayamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mardilez Excel. Selamat pagi yang nonton di pagi hari, selamat siang yang nonton di siang hari, selamat sore yang nonton di sore hari, dan selamat malam yang nonton di malam hari. Di sini saya akan bercerita tentang seorang yang ahli ibadah berakhir mati dalam keadaan menyembah setan. Diceritakan orang ahli ibadah ini bernama Barseso. Dia adalah orang yang taat terhadap agama sekaligus seorang kiai yang mempunyai banyak santri. Bahkan konon menurut cerita, dia tidak pernah melakukan dosa seumur hidupnya. Oleh karena itu, Barseso ini dikagumi semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari binatang, manusia, bahkan para malaikat. Tapi hanya satu yang membencinya. Siapakah dia? Ya, benar, iblis dan pasukannya setan. Karena sudah bertahun-tahun iblis menggodanya, namun akhirnya nihil. Dikarenakan cara apapun juga tidak mempan, iblis pun menggunakan cara terakhirnya, yaitu berubah wujud menjadi manusia. Nah kawan-kawan, jadi inilah kelebihan iblis yang diberi oleh Allah, yaitu bisa berubah wujud jadi apapun yang dia mau. Namun dia hanya berubah wujud karena diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya, semakin kamu taat, semakin kamu ditimpa ujian yang sangat berat. Lanjut. Singkat cerita, iblis ini merubah wujudnya menjadi seorang santri yang ingin mondok di pesantren Kiai Barseso. Dengan tipu dayanya, Kiai Barseso pun menerima iblis ini menjadi santrinya. Baik, kita namai saja santri baru ini Rojim, biar kalian mudah memahami ceritanya. Jadi Rojim ini walaupun santri baru, namun kecerdasannya melampaui santri manapun dan sangat tekun beribadah. Bahkan Rojim ini selalu bermunajat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhari-hari Rojim selalu berzikir kepada Allah dengan penuh air mata buaya. Bahkan Rojim ini tidak pernah tidur, istirahat, dan makan sama sekali. Karena ini Kiai Barseso pun sangat mengagumi Rojim, disebabkan Barseso ini walaupun ahli ibadah tapi tidak pernah zikir seperti itu. Di saat Rojim sedang berzikir, Kiai Barseso pun mendekati Rojim lalu bertanya, "Wahai Rojim, tiap hari, tiap detik kamu berzikir kepada Allah. Apakah kamu tidak mau tidur atau makan?" "Aku tidak ngantuk dan tidak lapar, Pak. Aku hanya ingin tobatku diterima oleh Allah karena masa laluku kelam yang sangat memiliki dosa besar," kata Rojim sambil menangis. "Rojim, Bapak sebenarnya iri sama kamu. Bapak seumur hidup tidak pernah melakukan dosa dan sangat taat ibadah, tapi Bapak belum pernah melakukan hal yang seperti kamu lakukan. Bapak masih memikirkan makan, tidur, dan lain-lain. Oleh karena itu Rojim, bagaimana kamu melakukan hal ini?" tanya Kiai Barseso lagi. "Untuk melakukan seperti aku, Pak, Bapak cukup melakukan dosa," kata Rojim yang mulai merayu. Jadi dosa apa yang menurutmu ringan agar aku bisa sepertimu?" tanya Kiai Barseso yang mulai terperangkap. "Cukup membunuh satu manusia saja, Pak," jawab Rojim. "Waduh Rojim, itu terlalu berat buat Bapak. Apa ada yang lain?" tanya Barseso. Gimana kalau Bapak zina saja, Pak? Bapak kan mempunyai banyak santriwati tuh. Ambil salah satunya, dia pasti mau, Pak. Asal modal ngomong aja," jawab Rojim. "Aduh, kalau zina hukumnya berat. Bisa 40 tahun ibadah Bapak nggak diterima. Yang lain deh," kata Barseso. "Ya udah, Pak.
Mabuk aja pak, minum alkohol, dosanya ringan banget tuh, jawab Rojim. Bener juga kamu, mabuk dosanya ringan. Tapi masalahnya, di mana saya harus beli minuman alkohol? Tanya Barseso sambil mikir. Urusan tempat pak, mudah. Ayo sekarang ikut aku, jawab Rojim sambil ngajak. Detik itu juga Kiai Barseso merubah penampilannya menjadi seorang preman, lalu berangkat dengan Rojim untuk membeli minuman keras. Sesampainya di sebuah toko miras, Rojim sambil pamit berkata, "Pak, tokonya di situ. Yang jual cewek cantik. Bapak minum aja di situ. Karena kalau minumnya di pesantren takut jadi omongan. Jadi saya mau kembali ke pesantren, Pak. Assalamualaikum." Akhirnya Kiai Barseso pun menuruti apa kata Rojim ini. Dia membeli satu botol minuman keras. Sedikit demi sedikit diminum, tidak terasa satu botol habis diminumnya. Oleh karena Barseso seumur hidup baru merasakan miras, dia pun mabuk sampai tidak terkontrol, sehingga penjual miras yang cantik pun diperkosa olehnya. Setelah memperkaos, tiba-tiba suami dari pemilik toko miras ini datang memergokinya. Karena ini Barseso panik, dia pun memukul suami dari pemilik toko miras ini menggunakan botol miras sehingga mati. Jadi ini guys, permintaan iblis pun semuanya terwujud, dari mabuk, zina, sampai membunuh. Disebabkan Barseso ini sudah membunuh suaminya, istrinya pun teriak sehingga membuat masyarakat di situ mendengarnya. Lalu masyarakat pun berbondong-bondong ke lokasi kejadian. Sesampainya di toko miras, Barseso yang sedang mabuk ini pun ditarik bajunya oleh salah satu masyarakat hingga sobek lalu dipukuli rame-rame. Setelah dipukuli, masyarakat belum puas, lalu Barseso ini digantung di atas pohon menggunakan tali. Di saat semua masyarakat meninggalkan Barseso ini di atas pohon, tiba-tiba Rojim pun ada di situ, terus berubah wujudnya menjadi iblis lalu tertawa dan berkata, "Eh, eh, 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 eh. Akhirnya bertahun-tahun keberhasilan pun tercapai. Aku bisa menjerumuskanmu, Barseso. Jadi selama ini kamu iblis. Siapapun kamu, tolong. Aku masih mau hidup," kata Barseso yang hampir mati. "Baik, aku akan menolongmu dengan syarat kau sembah dulu aku," kata iblis. "Bagaimana aku bisa menyembahmu? Aku tidak bisa ngapa-ngapain," jawab Barseso. "Cukup dengan hati dan niat saja. Jika sudah, aku akan menurunkanmu sekarang," kata iblis. Di situ pikirnya Barseso masih ada kesempatan untuk tobat jika turun dari atas. Oleh karena itu Barseso menuruti kata iblis. Dia pun menyembah iblis dalam hatinya. Ketika hati sudah berniat menyembah iblis, di saat itu juga urat nadinya sudah tidak berdetak dan menghembuskan napas terakhir. Jadi inilah cerita seorang yang ahli ibadah namun berakhir menyembah setan. Nauzubillah. Ini pelajaran buat kita, jangan meremehkan hal kecil, sebab sesuatu yang besar pun bermula dari yang kecil. Mudah-mudahan kita, anak cucu kita, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kemusyrikan setan yang terkutuk. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, silahkan like, comment, and subscribe channel ini agar saya bisa terus menghibur kalian. Ingat, subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya apapun, apalagi ngejual rumah. Dan jangan lupa share ke teman-teman, saudara, dan keluarga
agar mereka juga mengetahui hal bermanfaat ini. Terima kasih sudah menonton. Di sini saya mengucapkan mohon maaf dan mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.